Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswati Aziza dengan NIM A1A220034 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan bahasa Indonesia dan kebidanan. Sebelumnya kita masuk ke sejarah bahasa. Pada awal abad 25 yang lalu, ada sekelompok bangsa yang berada di tengah-tengah benua Asia. Mereka itu disebut sebagai penutur bahasa. Nah, menurut perkembangannya, bahasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, Austroasia, dan yang kedua, Austronesia. Maksudnya itu bahasa Melayu Polinesia. Fungsi dari bahasa itu ada 4. Yang pertama adalah bahasa sebagai bahasa resmi kerajaan. Yang kedua, sebagai bahasa penghubung. Yang ketiga, sebagai alat perdagangan, dan yang terakhir sebagai kebudayaan. Nah, selanjutnya kedudukan bahasa di Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara Indonesia ialah bahasa Indonesia. Kemudian fungsi bahasa Indonesia: 1. Sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Dan yang terakhir, sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Sekarang, pengertian Indonesia Ragam Ilmiah merupakan variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa. Dan bahasa ragam ilmiah untuk memaparkan fakta, prinsip, konsep, dan teori. Adapun ciri-ciri ragam bahasa ilmiah yaitu struktur kalimatnya jelas dan bermakna lugas. Yang kedua, singkat, berisi analis, pembuktian, dan menyajikan konsep secara lengkap. Yang ketiga, struktur wacana bersifat formal. Dan yang keempat, cermat dalam menggunakan unsur buku, maksudnya istilah kata, ejaan, bentuk, kata, kalimat, dan paragraf. Dan yang kelima, cermat dan konsisten menggunakan penalaran dari penentuan topik, pendahuluan, deskripsi, dan teori. Yang keenam, istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu. Dan yang ketujuh, objektif, dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum. Dan yang terakhir, konsisten dalam pembahasan topik. Selanjutnya, tata tulis. Tata tulis maksudnya itu ejaan, tata pembentukan kata, dan tata pemulihan kata. Tata tulis adalah peraturan melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana antar penghubung dan antar lambang-lambang pemisah dan penggabung dalam suatu bahasa. Kemudian, tata tulis secara teknis adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Nah, dalam penulisan huruf menyangkut dua masalah, yaitu penulisan huruf kapital, yang mana digunakan sebagai huruf pertama pada kalimat, dan untuk menulis contohnya seperti kitab suci, tentang agama. Dan yang kedua, penulisan huruf miring, yang mana dipakai untuk menulis buku, majalah, dan untuk menulis nama-nama ilmiah. Selanjutnya, pembentukan tata kalimat. Kalimat adalah bahasa kecil dalam wujud tulisan maupun lisan yang mengungkapkan kalimat yang utuh. Kemudian, penulisan kalimat yang efektif. Penulisan kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca itu sama seperti yang dipikirkan oleh pembicara dan penulis. Dan selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan gagasan, maksudnya ditandai dengan adanya ide tunggal. Yang kedua, kepanduan. Yang ketiga, kesejajaran. Yang keempat, penekanan. Yang kelima, kehematan. Dan yang terakhir, bervariasi. Selanjutnya, pengertian paragraf. Jadi, paragraf adalah
bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok. Nah, ide pokok itu terletak biasanya di awal, dan akhir, dan tersirat. Selanjutnya kita masuk ke membaca kritis. Apa sih itu membaca kritis? Membaca kritis adalah kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan. Nah, ragam-ragam membaca kritis itu, yang pertama, membaca kritis artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu adalah sebuah karya tulisan yang menyusun dan menyajikan berdasarkan pada suatu kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah. Yang kedua itu membaca artikel populer. Artikel populer adalah suatu tulisan yang berisikan hasil kajian, pandangan, dan argumentasi tentang ilmu pengetahuan yang sedang tren dan disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Contohnya itu seperti berita-berita hangat tentang pertambahan jabatan presiden di Indonesia. Itu merupakan salah satu artikel populer. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.